Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Maulidia dengan NIM 75. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas dengan dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani ME. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan fokus ALMA menurut 3 orang ahli dan berikan kesimpulannya. Fokus ALMA menurut para ahli yang pertama dari Muhammad 2014. Asset and Liability Management atau ALMA merupakan serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Yang kedua ada dari Karim 2016. Asset and Liability Management atau ALMA diartikan sebagai suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian aktiva dan pasifa secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha mencapai keuntungan bank. Yang ketiga dari Riyadi 2006. Asset and Liability Management atau ALMA diartikan sebagai suatu proses planning, organizing, actuating, and controlling untuk mendapatkan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan permodalan atau equity, pemupukan dana atau funding, dan penggunaan dana atau aset yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai laba yang optimal dengan risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya. Kesimpulannya yaitu Asset and Liability Management atau ALMA adalah proses mengatur dan mengawasi keuangan bank, terutama dalam mengelola aset atau harta dan liabilitas utang atau kewajiban, agar seimbang dan saling mendukung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan tetap memperhatikan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian secara menyeluruh, supaya bank bisa berjalan sehat dan stabil. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan tercermin dalam hal apa saja kebijakan ALMA pada bank syariah. Kebijakan ALMA ini tercermin ke dalam beberapa hal. Yang pertama ada interest rate risk policy. ALCO harus menetapkan toleransi atas risiko yang ditimbulkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat suku bunga bank yang dapat diterima oleh manajemen dan mencatatnya dalam policy statement. Untuk itu, ALCO harus terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator apa saja yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat risiko suku bunga. Yang kedua, investment policy. Tujuannya adalah sebagai pedoman bagaimana portofolio investasi harus dikendalikan agar diperoleh return yang maksimal, yang dapat menjamin tersedianya sumber likuiditas yang cukup dan kualitas portofolio kredit yang baik. Capital policy kebijakan permodalan ini mencakup penegasan bahwa ALCO bertanggung jawab dalam pengendalian besaran modal agar tetap dapat dijaga, jangan sampai merosot sehingga berada di bawah dari persyaratan minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Selanjutnya yang terakhir ada liquidity policy. Di samping bertanggung jawab atas pengendalian risiko suku bunga dan posisi modal, ALCO juga bertanggung jawab dalam mengendalikan posisi likuiditas bank. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.